Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mochi Sirfan Ardansyah Samsudin dengan Stanbook 225790001. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah digitalisasi, perdagangan, dan keuangan internasional. Baik, kita masuk ke poin pertama. Yang pertama itu sektor yang paling terpengaruh oleh ekonomi digital di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa poin. Poin pertama itu perdagangan atau yang biasa kita sebut e-commerce. Menurut saya, sektor e-commerce mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh peningkatan akses internet, penggunaan smartphone, dan platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Ekonomi digital telah memungkinkan lebih banyak UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang besar. Nah, di poin kedua, layanan keuangan atau fintech. Ekonomi digital telah mendorong inovasi dalam sektor layanan keuangan terutama dalam finansial teknologi. Layanan seperti dompet digital, GoPay, OVO, Dana, pinjam online, dan pembayaran digital memperluas akses keuangan, terutama bagi populasi yang belum terlayani oleh perbankan tradisional. Yang ketiga, transportasi dan logistik. Platform ride-hailing seperti Gojek dan Grab telah merevolusi sektor transportasi dengan layanan transportasi online dan pengiriman barang. Hal ini tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga mempercepat sistem logistik dan pengantaran barang dalam ekosistem e-commerce. Berikutnya, pendidikan atau edtech. Ekonomi digital mendorong sektor pendidikan untuk beradaptasi dengan teknologi utama dengan platform pembelajaran online dan pendidikan berbasis teknologi seperti Ruang Guru atau Zenius. Nah, di berikutnya sektor kesehatan atau health tech. Sektor kesehatan juga mengalami transformasi melalui teknologi digital. Platform kesehatan digital seperti Halodoc dan Alodokter memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, pembelian obat secara online, serta pemantauan kesehatan berbasis aplikasi. Berikutnya itu ada pertanian atau agtech. Digitalisasi di sektor pertanian melalui platform teknologi pertanian memudahkan petani untuk menjual produk mereka langsung ke konsumen atau investor. Berikutnya itu sektor pariwisata dan perhotelan. Ekonomi digital juga mempengaruhi sektor pariwisata melalui platform pemesanan perjalanan dan akomodasi seperti Traveloka, Tiket.com, atau Airbnb. Nah, berikutnya itu media dan hiburan. Media digital dan hiburan online juga mengalami perkembangan yang pesat dengan platform streaming seperti YouTube, Netflix, dan Spotify yang menggantikan media tradisional seperti televisi dan radio. Nah, di materi kedua itu tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang. Nah, mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang menghadapi beberapa tantangan utama yang berbeda dari negara maju, baik dari aspek infrastruktur, kebijakan, maupun sumber daya manusia. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama itu infrastruktur digital yang terbatas. Infrastruktur digital seperti akses internet, jaringan telekomunikasi, dan pusat data seringkali kurang memadai di negara berkembang. Banyak daerah yang belum memiliki akses internet cepat atau koneksi yang stabil. Nah, di poin kedua, kesenjangan digital. Kesenjangan digital merujuk pada ketidaksetaraan akses teknologi antara masyarakat yang tinggal di kota besar dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan atau internet. Berikutnya itu regulasi dan kebijakan yang kurang mendukung. Banyak negara berkembang masih memiliki regulasi yang ketinggalan zaman dan tidak mendukung perkembangan ekonomi digital seperti kebijakan yang menghambat inovasi fintech, e-commerce, atau startup teknologi. Berikutnya itu keterbatasan sumber daya manusia dan keterampilan digital. Banyak negara berkembang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terampil dalam bidang teknologi informasi dan digital. Ini membatasi kemampuan perusahaan lokal untuk bersaing di pasar global atau bahkan memanfaatkan teknologi digital dalam operasi sehari-hari. Poin berikutnya itu kurangnya akses pembiayaan untuk startup teknologi. Nah, startup teknologi sendiri itu di negara berkembang seringkali
kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari investor, baik lokal maupun internasional. Baik, kita masuk ke poin ketiga. Bagaimana pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif? Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dengan menciptakan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung akses merata ke teknologi serta memastikan semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari ekonomi digital. Nah, di poin ketiga ini ada beberapa poin penting. Poin pertama itu pengembangan infrastruktur digital yang merata. Langkah yang dapat diambil pemerintah perlu meningkatkan investasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK, seperti internet, broadband, jaringan seluler, dan pusat data khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan pedesaan. Berikutnya meningkatkan literasi digital dan pendidikan teknologi. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dapat mengembangkan program pendidikan dan pelatihan khusus yang berfokus pada literasi digital semua tingkat masyarakat dari pelajar hingga tenaga kerja. Berikutnya, mendukung UMKM untuk go digital. Nah, langkah yang dapat diambil pemerintah di poin ini dapat menawarkan intensif atau bantuan teknis kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disingkat UMKM untuk beralih ke platform digital. Nah, poin berikutnya memperluas akses ke layanan keuangan digital. Langkah yang dapat diambil pemerintah dapat mendorong perkembangan sektor fintech yang menyediakan layanan keuangan yang inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke bank. Poin berikutnya itu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung. Nah, langkah yang dapat diambil pemerintah perlu menciptakan kerangka regulasi yang ramah, inovasi, dan inklusif untuk sektor digital. Nah, itulah tadi ke poin ketiga, kita masuk ke poin keempat. Nah, di poin keempat ini bagaimana dampak ekonomi digital terhadap pasar tenaga kerja. Nah, ekonomi digital memiliki dampak signifikan terhadap pasar tenaga kerja, menciptakan peluang baru sekaligus tenaga bagi pekerja. Perusahaan dan pemerintah perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, kecerdasan buatan AI, dan platform digital telah mengubah cara bekerja, jenis pekerjaan yang tersedia, serta keterampilan yang dibutuhkan pada pasar tenaga kerja. Nah, di poin 4 ini nih, ada aspek-aspek penting juga. Yang pertama itu pergeseran jenis pekerjaan. Dampak ekonomi digital menyebabkan pergeseran dari pekerjaan manual dan berbasis fisik ke pekerjaan yang lebih berbasis teknologi dan keterampilan digital. Nah, poin kedua, munculnya pekerjaan di sektor digital. Dampak ekonomi digital telah menciptakan banyak pekerjaan baru di sektor teknologi informasi dan komunikasi, seperti e-commerce, fintech, dan industri kreatif digital lainnya. Nah, poin berikutnya, perubahan pola kerja atau gig ekonomi. Dampak ekonomi digital telah mendorong munculnya gig ekonomi di mana pekerja tidak lagi bergantung pada pekerjaan tetap, melainkan bekerja sebagai pekerja lepas atau freelance atau kontraktor. Poin berikutnya itu kesenjangan keterampilan atau skills gap. Nah, dampak salah satu tantangan utama yang muncul adalah kesenjangan keterampilan antara pekerja yang memiliki keterampilan digital yang diperlakukan di pasar tenaga kerja saat ini. Mereka tidak bekerja dengan keterampilan rendah atau tanpa keterampilan digital beresiko kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan upah. Nah, poin terakhir, perubahan dalam struktur dan organisasi perusahaan. Dampaknya perusahaan semakin mengadopsi struktur organisasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada teknologi dengan banyak perusahaan memilih bekerja secara remote atau hybrid, kombinasi kantor dan remote. Transformasi digital menggunakan kolaborasi lintas negara dan waktu serta mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi. Nah, poin kelima, bagaimana peran pemerintah dalam regulasi ekonomi digital? Nah, pemerintah itu memainkan peran kunci dalam mengatur ekonomi digital dengan menciptakan kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk mendukung inovasi, melindungi konsumen, menjaga persaingan yang sehat, serta memastikan inklusif digital. Nah, di poin 5 ini kembali lagi ada beberapa aspek penting. Yang pertama itu mendorong inovasi dan investasi teknologi. Nah, peran pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif atau inovasi teknologi dan ekonomi digital.
Berikutnya, menjaga persaingan usaha yang sehat. Peran pemerintah itu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar digital berfungsi secara kompetitif dan tidak didominasi oleh segelintir pemain besar. Berikutnya, perlindungan data pribadi dan privasi. Peran pemerintah dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan diproses oleh platform digital, pemerintah perlu menetapkan aturan ketat yang terkait privasi dan keamanan data. Regulasi ekonomi, platform, dan pekerja gig. Nah, peran pemerintah pekerja di ekonomi gig seperti pengemudi ojek online, pekerja lepas, atau freelancer digital yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang memberikan hak dan perlindungan kepada pekerja gig. Poin terakhir, meningkatkan literasi digital dan keterampilan tenaga kerja. Nah, peran pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Nah, poin keenam, bagaimana keamanan cyber dalam ekonomi digital. Keamanan cyber dalam ekonomi global merupakan isu yang semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan ketergantungan yang semakin besar pada infrastruktur digital. Nah, di poin 6 ini ada beberapa poin penting. Yang pertama itu ancaman dan serangan cyber. Beragam ancaman-ancaman cyber dapat berupa malware, phishing, ransomware, serangan DDoS, dan pencurian data. Berikutnya dampak ekonomi. Kerugian finansial, serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan, baik melalui pencurian data maupun kerugian operasional. Berikutnya, kepercayaan konsumen. Kepentingan kepercayaan, keamanan cyber yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap layanan digital. Nah, berikutnya itu regulasi dan kepatuhan. Peraturan internasional. Dengan meningkatnya ancaman cyber, banyak negara mulai mengembangkan regulasi keamanan cyber. Poin terakhir, kerjasama internasional. Kolaborasi global keamanan cyber adalah masalah lintas batas yang memerlukan kerjasama internasional. Negara-negara perlu bekerja sama dalam berbagai informasi, mengembangkan standar keamanan, dan menangani pelaku kejahatan cyber yang beroperasi di berbagai negara. Nah, poin terakhir itu adalah etika dalam ekonomi global. Etika dalam ekonomi global mengacu pada prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu, perusahaan, dan organisasi dalam konteks interaksi dan transaksi yang terjadi di dunia digital. Jadi di sini ada beberapa aspek penting yang mencakup etika dalam ekonomi global. Yang pertama itu privasi dan perlindungan data. Nah, individu memiliki hak untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi mereka. Berikutnya, transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus bersikap transparan mengenai bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Berikutnya, keamanan cyber. Keamanan cyber adalah aspek penting dalam melindungi data dan sistem dari ancaman cyber lainnya. Nah, etika kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut AI. Penggunaan kecerdasan buatan dalam ekonomi digital menimbulkan pertanyaan etis mengenai bias algoritma, diskriminasi, dan pengambilan keputusan otomatis. Yang terakhir, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan di sektor digital mempertimbangkan dampak lingkungan dari teknologi yang mereka kembangkan dan operasikan. Nah, itulah tadi materi saya pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.